Halo guys, David di sini dan ini adalah Zenfone Dual Laser ZE601KL atau yang sering salah saya sebut sebagai Zenfone 6. Layar 6 inci yang ada di HP ini memang sering bikin saya lupa kalau ini adalah Zenfone 2 dan malah ngingetin saya sama Zenfone 6 generasi pertama. Sayangnya waktu itu popularitas Zenfone 6 gak setinggi saudaranya Zenfone 5 yang booming banget. Jadi, kenapa Asus kembali ngebuat HP yang ukurannya awkward kayak gini? Menurut saya cuma satu alasannya, karena memang masih ada orang yang minat sama HP berukuran jumbo, dan alternatif dari merek lain masih sangat sedikit. Karena dimensinya yang bongsor, akan sangat sulit, kalau nggak bisa dibilang mustahil, untuk mengoperasikan HP ini dengan satu tangan. Secara natural, kedua tangan kita akan saling mendukung untuk mengoperasikan HP ini layaknya sebuah tablet. Yep, tablet. ZT601KL sudah seperti perangkat hasil gabungan HP dan tablet, karena di sini kita bisa menikmati hiburan ala tablet dengan baik dan melakukan kegiatan komunikasi ala HP dengan baik pula, tapi nggak maksimal. Saat kita gunakan untuk menonton, layarnya yang luas akan lebih memanjakan mata kita daripada saat kita menonton melalui HP, tapi masih nggak bisa semaksimal saat kita nonton lewat tablet. Dan untuk komunikasi, kita bisa menelpon atau chatting dengan baik tanpa harus merasa berlebihan kayak waktu menggunakan tablet. Tapi nggak sepraktis kalau kita berkomunikasi menggunakan HP yang ukurannya lebih kecil. Jadi Zenfone 2 ZE601KL cocok buat Anda yang awalnya pengen dua perangkat sekaligus, tapi males bawa kedua-duanya. Atau bisa juga karena budget terbatas, karena harga HP ini lumayan murah, cuma 2,8 juta. Dan itu pun harga maksimalnya. Kalau mau cari di toko lain pasti lebih murah. Untuk harga 2,8 juta, spesifikasi yang didapat sudah cakep. Prosesornya Snapdragon 616, GPU Adreno 405, RAM 3GB, memori internal 32GB, baterai 3000 mAh, kamera belakang 13MP, dan kamera depan 5MP. Katanya sistem operasinya juga bakal dapetin update ke Marshmallow, walaupun sampai video ini dibuat, sistemnya masih Lollipop. Sensornya sendiri sudah cukup lengkap, udah ada gyroscope, sensor magnetik, dan sebagai tambahan ada juga LED notifikasi. Di atas semua itu, layar IPS LCD di HP ini sudah punya resolusi 1080p. Angka itu sangat penting karena ukuran layarnya besar, jadi percuma kalau resolusinya kecil. Dengan tajamnya layar di HP ini, semua tujuan orang untuk membeli Zenfone 6, Zenfone 2 bisa dicapai dengan maksimal. Kegiatan seperti main game, nonton, atau sekedar baca-baca bisa dinikmati dengan sangat baik. Tapi yang juga saya sayangkan dari HP ini adalah reproduksi warnanya yang norak. Warnanya memang jadi sangat cerah dan nendang, tapi warna yang cerah ini agak melenceng dari aslinya. Misalnya warna hijau dari icon line yang ini. Kalau dibandingin sama icon line di Galaxy A5 atau di layar monitor komputer saya, bedanya jelas kerasa. Ujung-ujungnya, warna yang dihasilkan waktu nonton video juga agak beda. Sebagai catatan, kekurangan ini cuma baru kerasa banget kalau Anda sering pakai HP lain atau monitor lain. Kalau bakal cuma ngeliat HP ini doang sih, nanti juga kebiasa. Bicara soal kebiasa atau enggak, saya masih belum kebiasa sama ukuran bodi HP ini yang gede banget. Memang, bagian belakangnya sudah dikasih lengkungan biar lebih pas di tangan, tapi tetap aja susah buat dihandling. Ditambah lagi, lokasi power yang ada di bagian atas selalu bikin hidup jadi lebih susah, dan itu diperparah dengan ukurannya yang besar. Tombol volume yang ada di bagian belakangnya juga kerasa keras waktu ditekan, dan itu bikin keadaan nggak jadi lebih mudah. Untungnya di HP ini sudah ada fitur double tap to wake yang datang sebagai penyelamat. Dengan adanya fitur ini, tombol power yang tadi cuma saya pakai buat matiin atau hidupin HP ini, yang notabene sangat jarang saya lakukan. Asus juga sudah ngasih fitur mode pengoperasian satu tangan, tapi nggak pernah saya pakai karena memang nggak nyaman. Anda sendiri sering pakai mode ini? Komen di bawah ya. Oh iya, sebelum lanjut ke bagian performa, saya mau kasih sedikit catatan kalau saya suka banget sama warna merah di unit ini. Sangat cakep di mata saya. Merahnya itu benar-benar elegan dan waktu dikombinasin sama tekstur garis-garis halus, rasanya cakep banget. Di atas kertas, spesifikasi yang dibawa Zenfone ZE601KL ini memang cakep, dan itu dibuktikan dengan performanya dalam pemakaian langsung. Game ringan seperti Subway Surf bisa dijalankan dengan sangat lancar, begitu juga dengan game menengah seperti Rooms of Doom. Tapi kalau game berat kayak Lara Croft Go, harus agak sedikit kompromi buat nurunin grafisnya ke setting menengah biar mainnya bisa mulus.
Overall sih, Anda nggak perlu khawatir sama performanya. Daya tahan baterainya juga lumayan kuat, selalu bisa nemenin saya seharian dengan screen on time sekitar 4 jam. Yang lama malah durasi ngecasnya. Lama banget, bisa makan waktu 3-4 jam buat ngisi dari 0 sampai 100. Untuk hasil fotonya sendiri, not bad dan memang khas kamera Zenfone banget. Yang lemah soal dynamic range karena susah ngebagi daerah gelap dan terang. Terus warnanya sopan, nggak cerah-cerah amat tapi masih enak dilihat. Dan bagian yang paling kuat di HP ini adalah detailnya yang masih tertangkap dengan baik walaupun gambarnya diambil dalam kondisi yang cukup remang. Kalau kualitas kamera depannya sudah bagus, tapi nggak bagus-bagus banget juga sampai bikin kita ingat sama kamera depan HP ini. Kesimpulannya, untuk siapa Zenfone Dual Laser ZE601KL dibuat? Kalau Anda perhatiin omongan di awal tadi, itulah jawabannya. HP ini sangat cocok buat Anda yang butuh HP dengan ukuran layar jumbo. Karena HP dengan ukuran hybrid kayak gini mampu menghandle semua kebutuhan dengan baik, walaupun nggak semaksimal kalau kita punya dua perangkat yang terpisah. Dengan spesifikasi yang oke, dan diikuti dengan performa yang oke juga, ZE601KL saya rekomendasikan bagi Anda yang memang nyari HP sejenis ini. Tapi ingat juga, dengan memilih HP ini, Anda harus siap menerima konsekuensi kalau HP ini susah untuk digunakan dengan satu tangan saja. Terus, kalau dimasukin ke dalam kantong juga agak nonjol. Oh iya, catatan terakhir. Waktu nulis review ini, saya jadi kebayang kalau semua spesifikasi HP ini dibuat ke dalam sebuah HP berukuran 5 inci. Dan tentu saja dengan harga yang sama. Snapdragon 616, RAM 3GB, internal 32, 5 inci, Full HD, Gorilla Glass 4, dan harganya 2,8. Kelihatannya itu cukup menggoda. Demikian review gadgetin untuk Asus Zenfone 2 ZE601KL. Like jika Anda suka dengan video ini, dislike jika tidak suka, dan jangan lupa untuk komen, share, dan subscribe untuk dapetin informasi soal video di masa mendatang. Terima kasih sudah menonton, dan kita ketemu lagi di video selanjutnya. Yo!